سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tabrani, mahasiswa PPG Kementerian Agama Republik Indonesia. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi ini? Sudah siap belajar belum? Tentu siap dong. Semangat belajar ya. Sebelum memulai belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Materi pembelajaran kita kali ini yaitu Sunan Giri. Capaian pembelajaran kita pada kali ini yaitu peserta didik mampu menganalisis peran dakwah Sunan Giri dalam mengembangkan Islam di Indonesia sebagai inspirasi dalam menerapkan semangat juang menghadapi tantangan zaman. 3 tujuan pembelajaran kita kali ini. Setelah kita belajar tentang Sunan Giri, peserta didik dapat 1. Memahami biografi Sunan Giri dengan benar. 2. Menganalisa peranan dakwah Sunan Giri dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Yang ketiga, meneladani sikap positif dalam pribadi Sunan Giri dan kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Materi ini juga disiapkan peta konsep. Dalam peta konsep untuk memahami materi Sunan Giri ini ada 3 tahapan. Yang pertama, biografi yang terbagi dalam 4 step. Yang pertama, silsilah dan nasab, kisah kecil Sunan Giri, pendidikan Sunan Giri, dan Sunan Giri mendirikan pesantren serta wafatnya Sunan Giri. Kemudian peta konsep yang berikutnya yaitu peranan dakwah Sunan Giri dalam mengembangkan dakwah Islam di Indonesia. Kemudian yang terakhir yaitu sikap positif Sunan Giri. Biografi Sunan Giri. Pada tahapan biografi ini ada 4 yang harus kita pahami. Yang pertama yaitu silsilah dan nasab Sunan Giri. Sunan Giri atau yang dikenal dengan sebutan Raden Ainul Yakin, Raden Paku, Prabu Satmata, Sultan Abdul Fakih, dan Joko Samudro lahir di sebuah daerah dan menjadi bagian dari kerajaan Majapahit, yaitu Kerajaan Belambangan Banyuwangi pada tahun Saka 1365 atau 1442 Masehi. Secara silsilah, Sunan Giri masih keturunan Nabi Muhammad SAW melalui jalur ayahnya yaitu Sunan Maulana Ishak. Tersambung nasabnya dengan Nabi melalui cucu Nabi yaitu Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sedangkan ibunya bernama Dewi Sekardadu yang masih keluarga dari Kerajaan Belambangan Majapahit. Berikutnya cerita masa kecil Sunan Giri. Ketika Sunan Giri lahir, Sunan Giri dianggap sebagai sumber malapetaka terhadap virus penyakit yang menyebar di Kerajaan Belambangan pada saat itu. Berkat tuduhan tersebut, akhirnya Sunan Giri yang masih dalam keadaan bayi dimasukkan ke dalam peti besi dan dihanyutkan ke laut.
Akhirnya peti besi yang berisi Sunan Giri yang masih bayi terombang-ambingkan di laut dan ditemukan oleh awak kapal yang berasal dari Gresik yang hendak melakukan perdagangan ke Pulau Bali. Kapal tersebut mirip juragan kaya yang berasal dari Gresik, yaitu Nyi Ageng Pinatih. Dan bayi yang ditemukan oleh awak kapal tersebut diserahkan kepada Nyi Ageng Pinatih, dan Nyi Ageng Pinatih merawat bayi tersebut dan memberikan nama Joko Samudro. Dalam perawatan Nyi Ageng Pinatih pada masa umur 12 tahun, Sunan Giri oleh ibu asuhnya dimasukkan ke sebuah pesantren untuk memperdalami ilmu agama, karena sosok Nyi Ageng Pinatih adalah sosok yang agamis, sehingga Nyi Ageng Pinatih mau Sunan Giri juga ahli dalam ilmu agama. Sehingga pada saat itu Nyi Ageng Pinatih memasrahkan Sunan Giri untuk belajar ilmu agama ke sebuah pesantren yang ada di kota Surabaya, yaitu pesantren yang diasuh oleh Sunan Ampel. Karena kecerdasannya selama belajar di Ampel, Sunan Giri dijuluki Raden Ainul Yakin. Setelah belajar di Ampel, Sunan Giri beserta anak Sunan Ampel yang bernama Sunan Bonang diperintahkan untuk belajar ke Pasai. Inilah pertemuan Sunan Giri dengan ayah kandungnya, yaitu Sunan Maulana Ishak. 3 tahun lamanya Sunan Giri berguru kepada ayahnya. Sunan Giri diperintahkan oleh ayahnya untuk kembali ke tanah Jawa guna menyebarkan agama Islam, dengan bekal segenggam tanah dari ayahnya untuk mencari tanah yang sama yang kemudian dijadikan sebuah pesantren. Lama mencari, Sunan Giri tak kunjung datang isyarat dan titik temu di mana tanah itu berada. Akhirnya Sunan Giri melakukan tafakkur kepada Allah kurang lebih selama 41 hari. Disitulah Allah memberikan petunjuk. Datang sebuah cahaya yang muncul di desa Sidomukti, Kebomas, Gresik. Dan disinilah Sunan Giri mendirikan pesantren dengan nama Pesantren Giri. Selanjutnya, peranan dakwah Sunan Giri dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Yang pertama, Sunan Giri sebagai pemimpin agama dan penguasa wilayah, atau beliau disebut ulama dan juga umaro. Sunan Giri adalah penguasa kerajaan Giri Kedaton dengan gelar Prabu Satmata. Sedangkan tugasnya di Dewan Wali Songo, Sunan Giri bertugas sebagai pengelola tatanan pemerintahan Jawa dan mengatur kalender Jawa. Kedua, merubah dukuh menjadi pesantren. What is dukuh? Dukuh adalah tempat pendidikan siwa Buddha atau disebut mandala atau juga asrama. Pada saat kerajaan Majapahit, dukuh dijadikan tempat pertapaan dan mendidik calon pendeta. Kemudian Sunan Giri mengubahnya menjadi sebuah pesantren tempat para santri mendalami ilmu agama dan ilmu-ilmu yang lainnya. Ketiga, pendidikan terbuka bagi masyarakat. Pendidikan terbuka yang dilakukan oleh Sunan Giri adalah sejenis permainan anak-anak. Contohnya, seperti jelungan. Jelungan adalah permainan anak yang berperan sebagai pemburu dan anak yang lainnya berperan sebagai objek buruan. 2. Jamuran. Jamuran adalah permainan tradisional yang melibatkan 4-12 anak
dimainkan pada malam hari saat bulan purnama. Ketiga, tembang-tembang Jawa seperti Padang Wulan, Jor, Gula Ganti, dan Cublak-Cublak Suweng. 4. Pertunjukan seni. Pertunjukan seni menjadi wadah yang dilakukan Sunan Giri untuk menyebarkan agama Islam. Karena seni wayang sudah ada di Nusantara sejak tahun 930 Masehi. Wayang adalah kebudayaan asli penduduk Jawa. Pada masa dakwahnya, Sunan Giri menggunakan seni wayang sebagai media dengan mengganti cerita Hindu-Buddha seperti Ramayana dan Mahabharata dengan cerita-cerita Islami. Wayang Krucil misalnya, yang mengisahkan kepahlawanan Sayyidina Hamzah, paman Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, sikap positif dalam pribadi Sunan Giri. Sunan Giri memiliki banyak sikap-sikap positif dalam mendakwahkan ajaran Islam di tanah Jawa. Sikap positif tersebut dibuktikan, pertama, Sunan Giri adalah santri yang cerdas, tekun dan ulet dalam menuntut ilmu. Sikap positif kedua yaitu toleran dan bijaksana dalam berdakwah. Toleransi dan bijaksana Sunan Giri dalam menjalankan dakwah Islam dibuktikan bahwa terkadang Sunan Giri mendakwahkan Islam dengan cara door to door atau dari pintu ke pintu dan berbicara empat mata dengan penduduk untuk menyampaikan ajaran Islam. Sedangkan yang ketiga, pemimpin yang mengayomi rakyat. Hal ini dibuktikan dengan adanya 4 ajaran warisan Sunan Giri yang termaktub di Nisan Sunan Giri. 4 pedoman tersebut yaitu berilah makan bagi yang lapar, berilah pakaian bagi yang tidak menutup aurat, dan berilah payung bagi yang kehujanan, serta berikan tongkat bagi yang buta. Sikap positif yang terakhir, Sunan Giri adalah seniman yang kreatif. Kreativitas Sunan Giri dalam dunia seni dibuktikan dengan banyaknya karya yang dilahirkan oleh Sunan Giri seperti permainan-permainan anak, kemudian membuat tembang yang berisikan pesan dan moral, serta penambahan lakon pewayangan. Dalam hal ini, contohnya adalah wayang Krucil. Setelah melakukan jalan panjang dalam mendakwahkan Islam di tanah Jawa, terutama di kota Gresik sendiri, pada tahun 1506 Masehi, Sunan Giri wafat. Sunan Giri dimakamkan di Dusun Kedaton, Desa Giri Gajah, Kecamatan Kebomas, Kota Gresik. Demikian penyampaian materi pelajaran SKI tentang Sunan Giri pada kali ini. Semoga kita mampu menirukan semua sikap-sikap positif yang sudah ditularkan oleh Sunan Giri dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.